Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kudrat dan iradatnya serta dengan kasih sayangnya kita bisa berkumpul lagi di tempat pengajian ini. Sholawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau dapat menolong kita di hari yaumil akhir kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung kajian kitab hikam kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ghaib yang terbunyi, yang terbunyi itu yaitu segala penyakit hati, karena sukar melihat dalamnya dan sukar mengobati dia, dan zahir itu mudah yang menghilangkan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, bab ini masih membahas masalah Allah memandangkan bagi seseorang itu tentang penyakit hatinya, ataupun Allah memberikan karunia bagi dirinya untuk melihat keadaan dirinya dan segala yang ada pada dirinya, baik zahirnya maupun batinnya. Namun pada kesempatan ini kitab ini menjelaskan bahwasanya penyakit hati yang ada pada seorang hamba itu tidak nampak, ghaib. Jadi yang namanya ujub, yang namanya takabur, yang namanya riya, apalagi ada 10 macam penyakit hati itu, sifatnya itu dalam kitab ini dikatakan tidak nampak, namun dia ada. Nah, Allah memberikan karunia bagi seseorang untuk melihat penyakit hati, untuk melihat keadaan dirinya, penyakit hatinya. Nah, kata kitab ini bahwasanya penyakit hati itu nggak nampak. Tuan-tuan dan puan-puan, apa bisa melihat penyakit hati? Misalnya takabur. Apa tuan-tuan dan puan-puan nampak yang namanya takabur itu? Ujub diri itu. Riya. Dia tidak nampak, tuan-tuan dan puan-puan. Namun dia ada. Orang yang Allah bagi karunia bagi dirinya, maka Allah tunjukkan penyakit itu bagi dirinya dalam bentuk rasa. Dalam bentuk rasa Allah berikan, Allah tunjukkan bagi dirinya penyakit hatinya dalam bentuk rasa. Itulah sebuah karunia daripada Allah. Berhubung penyakit hati ini ghaib, kata kitab ini, maka dia sukar untuk diobati. Sukar untuk diobati. Sukar untuk dihilangkan. Tapi bagi orang yang mendapat petunjuk daripada Allah dalam bentuk rasa, dia nampak penyakit hatinya, dia tahu itu adalah sesuatu
yang menggugurkan amal ibadahnya kepada Tuhannya, maka orang tersebut itu akan mudah untuk mengobatinya. Sebelum sampai untuk mengobati penyakit hati itu, terlebih dahulu syaratnya tadi. Allah tunjukkan dalam bentuk rasa penyakit hati itu, yang gaib-gaib itu, yang tak nampak itu. Allah tunjukkan, itu syaratnya. Prasyaratnya, sebelum Allah tunjukkan, bagi kita, penyakit hati kita itu, itulah kita dituntut. Bagi diri kita kepada Tuhan kita, kesungguhan untuk mengenal akan dirinya, akan Tuhan itu, untuk mengenal Allah itu. Itu syarat dan modal wajib yang pertama. Allah, ada kesungguhan kita untuk mengenal Tuhan kita. Karena tuan-tuan dan puan-puan, apabila khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hiswah, apabila Allah telah mengunci hati, mengunci mati hati seseorang itu, pendengarannya pun ditutup, penglihatannya pun ditutup, alamatlah dia tidak akan bisa mengenal akan dirinya dan Tuhannya. Jadi yang syarat yang pertama itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita terlebih dahulu itu dituntut untuk ada kesungguhan bagi diri kita itu untuk mengenal akan Tuhan itu. Baru Allah tunjukkan penyakit hati. Jangan sepele tuan-tuan dan puan-puan. Perkara penyakit hati ini perkara besar. Perkara yang teramat sangat besar bagi diri kita, yang bisa menggagalkan hubungan kita kepada Allah Ta'ala itu. Nampaknya ini nggak ini gitu sebenarnya. Tapi bagi orang yang berjalan kepada Allah itu, ini sangat penting mengenai penyakit hati ini. Tidaklah mudah tuan-tuan dan puan-puan. Dari kita bangun pagi, sampai lagi kita tertutup mata kita, sampai lagi kita tidur malam. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, banyak penyakit hati dalam kita ini. Cuman kita nggak kabar. Allah nggak tunjukkan bagi diri kita penyakit hati kita, karena kita pun tidak ingin mengenal dirinya. Itu sebabnya. Sedih sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, apabila bagi diri kita ini nggak tahu awak penyakit hati awak. Tapi yang terlebih sedih lagi, apabila Allah telah beri tunjuk kepada seorang hamba itu tentang penyakit hatinya, namun dia tidak mau mengobati. Itu alangkah lebih sangat menyedihkan lagi. Maka kita sering berdoa. Apa doa kita? Setiap habis sholat kan kita sering berdoa kepada Allah Ta'ala. Rabbana la tuzigh ba'da idh hadaitana. Marilah kita obati. Mari sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Jadi katanya begitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama itu penyakit hati itu bentuknya tak nampak. Maka saya katakan tadi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Allah akan menunjukkan bagi seorang hamba itu tentang dirinya apabila ada kesungguhan bagi dirinya untuk mengenal akan Tuhannya. Baru Allah akan tunjukkan penyakit hati itu. Setelah ia ditunjuki penyakit hatinya,
Kalau ada kesungguhan bagi dirinya, barulah dia mau mengobati penyakit hatinya. Kalau tidak, tidak akan nampak tuan-tuan dan puan-puan. Maka barang siapa berdiri pada ubudiyah dan muamalah dengan syarat adab, niscaya tiada hijab segala haid daripadanya. Jadi katanya tuan-tuan dan puan-puan, barang siapa bagi seorang hamba itu, barang siapa bagi seorang hamba berdiri ia pada ubudiyahnya. Apa maknanya berdiri pada ubudiyahnya? Benar-benar dia menunjukkan makam kehambaannya. Banyak ia melakukan amal ibadah kepada Tuhannya. Serta banyak dia melakukan perbuatan. Banyak ia melakukan perbuatan kepada Allah Ta'ala dalam bentuk amal ibadah. Jadi maka katanya apabila seseorang ini melakukan ini, maka Allah akan tunjukkan itu. Nggak ada lagi dinding antara dia dengan penyakit hatinya. Maka itu tadi, maka saya bilang dari awal tadi itu, apabila ada kesungguhan bagi diri kita ini untuk mengenal akan Tuhan kita, maka itu nanti Allah akan tunjukkan segala penyakit hati kita itu. Syaratnya itu tadi tuan-tuan dan puan-puan. Ini kan kita enggak. Kita kan separuh banyak ini. Belum ada kesungguhan bagi diri kita untuk mengenal akan Tuhan kita. Maka Allah tidak akan tunjukkan penyakit hati kita. Yang lebih sederhana lagi bahasanya, yang sering kita dengar dari Tuan Guru kita, apa? Agar kita tahu penyakit hati kita ini. Berlaku cenderung. Perasaan dan pikiran kita dengan amalan kita melihat hati kita kepada Tuhan kita. Lebih sederhana lagi bahasanya, asik. Kalau tak paham lagi tuan-tuan dan puan-puan bahasanya, saya tidak tahu lagi menjelaskannya. Sekarang begini tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana mau tahu tuan-tuan dan puan-puan, ria ada di dalam hati tuan-tuan, bukan Kak Ria ini ya. Penyakit ria yang ada dalam hati tuan-tuan dan puan-puan itu, kalau tidak tuan-tuan dan puan-puan mengamalkan apa yang Tuan Guru tuan dan puan-puan berikan, melihat hati tuan-tuan dan puan-puan kepada Allah Ta'ala itu, mustahil. Saya bisa pastikan mustahil. Kalau tidak tuan-tuan dan puan-puan berlaku cenderung melihat keadaan diri tuan-tuan dan puan-puan. Kita balik logikanya. Tuan-tuan dan puan-puan kan sering melihat kalau ada seseorang itu yang dengki, iri hati. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan terlalu cepat bisa mengambil sebuah kesimpulan, oh orang ini dengki, orang ini iri hati. Apa? Karena kan tuan-tuan memperhatikan keadaan orang itu kepada diri tuan ataupun kepada sekeliling tuan. Tapi mengapa hal itu tidak tuan-tuan dan puan-puan lakukan terhadap diri tuan-tuan dan puan-puan? Ke dalam diri tuan-tuan dan puan-puan. Tuan amati, tuan perhatikan. Pasti nanti ada teguran ataupun rasa
yang ada di dalam hati tuan-tuan dan puan-puan itu mengatakan, oh masih ria aku nih. Oh masih ada takaburku ini. Oh masih ada wujud diriku ini. Saya jamin. Saya bisa pastikan. Ini dasar. Jadi kalau sebelum penyakit hati yang ada pada diri kita ini belum terangkat, artinya belum kita bisa mampu mengobatinya, maka Allah akan tidak akan mau menunjukkan dirinya. Kita masih kotor lagi, masih berpenyakit lagi. Allah itu kan maha suci. Mana mungkin dia akan nampak kesuciannya itu apabila kita kotor? Nggak akan mungkin, mustahil. Jadi syaratnya itu ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita harus menunjukkan kesungguhan. Ubudiyah ini, orang yang melakukan ubudiyah ini, orang yang melakukan ibadah itu dengan sungguh-sungguh sehingga terbit dalam hatinya itu perasaan kehambaan bagi Tuhannya. Itu ubudiyah. Maka dia harus dilaksanakan ubudiyah ini. Dengan syarat adab, niscaya tiada terhijab segala ghaib daripadanya. Dan bahwasanya hijab segala ghaib itu wujud segala ghaib. Nah, katanya tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita tidak nampak penyakit hati kita yang ghaib itu, itulah sebenarnya wujud diri kita itu masih ada. Itulah dia menjadi pendinding kita. Jadi yang menghijab antara kita dengan Tuhan itu wujud diri kita, penyakit hati kita. Yang nggak nampak itu juga yang membuat nggak nampak. Allah itu kan ghaib, tak nampak. Jadi dia tertutupin dengan yang tak nampak juga. Kalau kata kitab ini, sesuai dengan pembahasannya, Allah tak nampak, Allah itu ghaib. Jadi dia tertutupi dengan yang gaib juga, yang tak nampak juga. Apa yang tak nampak itu tadi? Itulah dia. Wujud diri kita, penyakit hati kita. Itulah dulu yang harus kita kenali tuan-tuan dan puan-puan. Kalau udah tahu kita penyakit diri kita, udah nampak kita, ada usaha kita untuk mau mengobatinya, untuk mengangkat penyakit hati kita itu, untuk melawannya, niscaya Allah akan perkenalkan dirinya bagi kita. Nah, katanya lanjut, maka sucikan olehmu, katanya. Kan syaratnya suci kan. Kau harus mensucikan. Sucikan olehmu yang gaib itu. Penyakit hati yang nggak nampak itu awak sucikan. Maka terbuka bagimu daripada pintu yang gaib. Maka katanya apabila awak sudah mensucikan diri awak daripada segala penyakit itu, maka baru terbukalah Allah Ta'ala itu. Yang gaib itu. Baru nampak. Jadi jangan salahkan tuan-tuan dan puan-puan apabila kita masih lagi bingung, cumananya Allah nih, cumananya sifatnya, afalnya, asmanya, cumananya ini apa? Jangan salahkan itu kalau ternyata sendiri kita belum mampu mengobati penyakit hati kita. Jangan salahkan. Kita dulu benahi.
Ini syarat utama tuan-tuan dan puan-puan. Makanya syarat utamanya itu kenali diri. Baru kita kenal dengan Allah Ta'ala itu. Diri itu tadi. Salah satunya ada penyakit hati yang di dalam diri kita itu. Itu harus awak kenali. Nggak bisa awak sepele tuan-tuan dan puan-puan. Saya sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Insya Allah. Nampak juga penyakit hati awaknya. Maka dari awal tadi apa saya katakan sebelum saya ngajar. Beratnya bagi orang yang mengajarnya itu tadi. Harus selaras dia antara ucapan dengan perbuatan. Ketika saya menyampaikan, saya lihat ke dalam diri saya. Ada tidak kesesuaian. Kalau saya menyampaikan hal-hal yang terlalu tinggi sifatnya mengenai Allah Ta'ala itu, sementara perbuatan saya belum sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Masih ada rasa fasik ini. Masih ada kekhawatiran bagi diri awak. Namun bukan berarti saya tidak bisa menyampaikannya itu. Bisa saya sampaikan. Maka saya sampaikan saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini juga bisa menjadi alat bagi diri saya untuk memperkuat melawan penyakit hati saya. Supaya lagi saya bisa menyesuaikan perbuatan saya dengan apa yang sudah saya ucapkan. Itu juga salah satu tugasnya untuk mengajar ini. Itu salah satu tugasnya juga jadinya. Tapi bukan berarti saya tidak bisa menyampaikan, bisa. Cuma saya khawatir. Masih ada lagi rasa khawatir bimbang saya untuk menyampaikan itu. Masih terjerat lagi. Dan bahwasanya malakut Allah Ta'ala itu tiada diizinkan masuk dalamnya melainkan bagi orang yang telah suci daripada segala afat basyariah. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, terakhir, jangan pernah kita berharap untuk mengetahui segala sifat Allah yang maha sucinya dengan kesuciannya, sifat asma, zat, dan af'alnya itu, apabila belum terbebas lagi awak dari penyakit hati itu. Belum lepas lagi awak itu daripada itu, jangan pernah berharap. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati. Kita kan udah sering nih banyak kaji tahu tinggi dari Tuan Guru, zat, sifat, asma, af'al. Hati-hati dalam menyampaikannya. Karena sesungguhnya yang kita sampaikan itu terkadang kita belum di situ. Penyakit hati awak aja belum banyak. Masih banyak lagi penyakit hati awak. Tapi kadang udah awak sampaikan Allah tuh begini begitu. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf untuk kali ini. Mohon maaf sekali lagi begini. Di mana mohon maafnya? Di lingkungan pengajian kita sering terjadi. Sampai pengajian kita ini disesatkan orang. Sampai akhirnya guru juga yang disalahkan. Karena apa? Karena yang sampaikan itu terlalu kali. Sementara awak belum di situ keadaan diri awak, udah sering. Kita yang disalahkan, pengajian yang disalahkan, guru yang disalahkan. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Lebih baguslah kita kaji diri aja. Kita perbaiki aja diri awak.
Kita lihat aja penyakit hati awak, kita obati saja penyakit hati awak. Itu lebih baik daripada kita bercerita tentang Allah Ta'ala yang maha, yang gaib dengan segala sifatnya, dengan segala asma dan segala afalnya. Itu lebih baik kita menceritakan tentang hal-hal diri kita saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan apabila di dalam penyampaian saya ini ada yang tidak berkenan dalam hati dan perasaan tuan-tuan dan puan-puan, ataupun ada tuan-tuan dan puan-puan yang kurang paham atas penyampaian saya kurang maaf. Saya mohon maaf sekali lagi. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.